Kick politics from our football. Kalian pasti sering dengar pernyataan seperti itu. Tapi pertanyaannya, emang bisa ya sepak bola benar-benar terpisah dari politik? Politik yang mana? Kalau solidaritas untuk mendukung Palestina, itu masuk kategori politik nggak sih? Kembali lagi di Unbox! Di episode kali ini, mari kita unboxing sambil bertanya-tanya, klub sepak bola itu peduli nggak sih sama isu Palestina? Meski berangkat dari diskusi isu kemanusiaan, kita nggak bisa tutup mata kalau munculnya dukungan terhadap Palestina di sepak bola tetap aja adalah hal yang politis. Munculnya bendera Palestina di stadion aja bisa dengan mudah memantik benturan kepentingan di berbagai tempat. Namun, walau gak semua orang suka, dukungan-dukungan kemanusiaan yang dianggap politis ini juga nggak selamanya buruk. Khusus isu Palestina sendiri, bukan rahasia umum kalau Palestina ini adalah pihak yang paling dirugikan dalam konfliknya dengan Israel. Karena itu, dukungan untuk Palestina terus-menerus bermunculan, termasuk di sepak bola. Mengingat konfliknya juga nggak baru terjadi, dukungan sepak bola terhadap Palestina udah muncul dari lama. Tim nasional Indonesia sendiri pernah nolak main lawan Israel waktu kualifikasi Piala Dunia 1958. Hal ini dilakukan sebagai bentuk solidaritas Indonesia kepada Palestina, yang merupakan salah satu negara sahabat pertama Indonesia setelah meraih kemerdekaan. Solidaritas buat Palestina sendiri cukup ramai, sampai disampaikan oleh para pemain bintang. Banyak pemain besar, terutama yang muslim, seperti Paul Pogba dan juga Achraf Hakimi, beberapa kali menyuarakan dukungan penuh mereka terhadap Palestina. Dari deretan pemain sendiri, khususnya yang main di Eropa, Frédéric Kanouté bisa dibilang sebagai pemain yang paling berani dalam hal ini. Kanouté pernah selebrasi sambil memperlihatkan kaos dalam yang bertuliskan Palestina untuk nunjukin dukungannya. Kalau di ranah klub, hal ini bisa dibilang cukup tricky. Klub-klub biasanya lebih selektif dalam hal ngasih dukungan kemanusiaan. Mereka sering kali pilih-pilih, yang biasanya sih pilih isu yang bikin mereka nggak di-cancel sponsornya masing-masing. Belakangan, di Liga-Liga Eropa sendiri, udah kenceng ngasih dukungan untuk gerakan Black Lives Matter. Terus, jauh sebelum itu, Rainbow Lace juga sudah duluan disuarakan. Padahal, dua isu tersebut juga nggak kalah kontroversialnya dibandingkan isu Palestina. Apa isu kemanusiaan di sana nggak lebih penting ya? The Athletic sendiri sempat bikin penelitian kecil soal ini, dan nemuin dua akun resmi Twitter klub Premier League berbahasa Arab pernah nge-tweet dukungan untuk Palestina. Dua akun tersebut adalah West Ham United AR dan juga Wolves Arabic. Namun, nggak lama, tweetnya menghilang. Saat ditanya, admin akun Wolves Arabic bilang alasan dihapusnya tweetan tersebut karena ada perintah dari orang yang lebih tinggi, hingga tekanan media Israel. Pengakuan tersebut nggak ada bukti konkretnya. Wolves dan West Ham sendiri juga menolak untuk komentar lebih jauh soal hal ini. Wael Jabir, penulis dan juga pengelola konten digital klub Eropa di Timur Tengah, pernah bilang, katanya, klub sebisa mungkin menghindari untuk berkomentar tentang isu politik yang lagi panas, apapun topiknya. Dia melanjutkan, hal ini nggak cuma dilakuin sama klub Eropa, klub Timur Tengah dan Arab juga punya kebijakan yang hampir serupa. Konten-konten media sosial klub juga emang seringkali disesuaikan dengan konsumennya, yang sebisa mungkin nggak ngundang backlash atau kebencian. Contohnya, akun-akun resmi berbahasa Indonesia dan Arab gak pernah nge-tweet soal dukungan isu LGBTQ yang emang sensitif. Padahal, Premier League dan juga semua klubnya jelas-jelas punya kampanye Rainbow Lace yang biasanya muncul pada bulan November dan juga Desember. Namun, sebenarnya nggak semua klub takut untuk nunjukin solidaritasnya terhadap Palestina. Salah satu klub yang punya keberanian itu adalah klub Deportivo Palestino asal Chile. Dari namanya aja kita udah bisa dibikin mikir. Bukan karena nama negara Chili yang berarti pedas yang membuat kita bisa seenaknya mengkritik pedas layaknya chili sauce. Namun nama Palestino di klub tersebut. Memangnya ada hubungan apa sih antara CD Palestino dan juga Palestina? Faktanya, CD Palestino memang didirikan oleh para penduduk Palestina yang migrasi ke Santiago, ibu kota Chili. Mereka datang akibat perang Crimea dan juga perang Arab Israel lebih dari 120 tahun yang lalu. CD Palestino ini bahkan jadi salah satu alasan eratnya hubungan Chili dan juga Palestina. Waktu timnas Palestina kesusahan ngumpulin pemain dari tepi barat dan Gaza, mereka memanggil para pemain Chili yang berdarah Palestina. Presiden kedua Palestina setelah Yasser Arafat, Mahmud Abbas, bilang kalau CD Palestino ini adalah timnas kedua Palestina. Pada tahun 2014 sendiri, Palestino pernah bikin heboh pas ngenalin kostum baru mereka dengan font nomor 1 yang berbentuk peta Palestina sebelum pendudukan Israel, yang kemudian mendapatkan banyak kecaman. Kalau di Eropa sendiri ada supporter Celtic yang dikenal paling vokal dalam mendukung Palestina. Yang paling ikonik terjadi pada tahun 2016. Para pendukung Celtic ramai-ramai ngibarin bendera Palestina pas Celtic ketemu klub Israel Hapoel Beersheva. Solidaritas pendukung Celtic ini berakar dari sejarah klub yang didirikan oleh orang Irlandia di Glasgow. Irlandia sendiri memang dari dulu dikenal sebagai negara yang pro kemerdekaan Palestina,
karena kesamaan sejarah sebagai bekas jajahan Inggris. Seperti yang tadi udah dibilang, gak semua orang suka dengan pesan solidaritas ini. Solidaritas yang ditunjukkan Kanote, Sidi Palestina dan Celtic, semuanya dianggap terlalu politis. Sampai-sampai disebut bernuansa antisemitisme atau anti-Yahudi dan berujung dengan jatuhnya denda. Suka nggak suka, isu Palestina emang akan selalu jadi isu politik yang memecah belah banyak orang. Naif banget kalau kita ngarep klub dan pemain punya sikap yang sama. Karena emang udah fitrahnya, masalah-masalah sepak bola pasti akan selalu jadi polemik pas dibawa ke atas lapangan. Walaupun nggak bisa dipungkiri juga, kalau hal tersebut seringkali jadi bumbu penyedap di dalam diskursus sepak bola. Belum lagi, ditambah terus berkembangnya media sosial yang semakin memberikan kebebasan kepada pemain dan pendukung untuk bersuara. Jadi, jangan heran kalau federasi akan makin reaktif dan klub akan makin selektif. Karena emang pada hakikatnya, tekanan bakal makin agresif. Jadi gimana? Klub favorit kalian udah berani dukung isu kemanusiaan belum? This is real.